Selamat sore buat Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iwan Dinggolan dari Prodi Informatika dengan NIM 1124 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perbaikan code UTS saya, yaitu tentang cash flow Java. Nah, kita mulai dari cash flow Java-nya. Nah, di sini ada paket entities. Nah, di paket entities ini dia artinya adalah dia adalah kelas cash flow ini adalah entitas utama di mana nanti aplikasi itu akan menyimpan satu data transaksi atau cash flow itu dalam bentuk inflow maupun outflow di file si entitasnya nanti. Nah, kemudian ada import types uh, e-type sama e-source. Nah, di type sama di e-source ini nanti dia fungsinya nanti untuk di e-type ini nanti inflow atau outflow, terus nanti di e-source ini nanti dia untuk si apanya si cash misalnya dan lain sebagainya, cash investment dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada kita akan mendeklarasikan atribut dan tipe datanya masing-masing. Nah, di sini counter itu bertipe data static integer, merupakan variabel penghitung otomatis untuk nanti kita membuat ID unik untuk setiap objek cash flow-nya. Nah, kemudian di sini ada integer ID. Dia ini bertipe data integer, ini merupakan ID uniknya untuk setiap transaksinya. Kemudian di sini ada description yang bertipe data string, dia akan sebagai penjelas tambahan transaksi, misalnya beli alat tulis eh, atau gaji bulan Oktober ini. Nah, misalnya kemudian di sini ada label string. Nah, ini nanti dia nanti merupakan label atau nama singkat transaksinya. Misalnya dia belanja, gaji atau investasi. Kemudian di sini amount ini nanti long amount ini nanti dia jumlah uang dalam satuan rupiahnya. Kemudian di sini type in nanti dia jenis transaksinya inflow atau outflow. Source ini nanti dia sumber transaksi, misalnya cash, savings, loan, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada constructornya, nanti dipanggil pada saat kita membuat objek baru cash flow. Nanti counternya ini akan bertambah satu setiap kali ada transaksi baru, makanya di sini ada plus plus counter. Nanti nilainya itu diberikan ke ID. Kemudian nanti di sini dia akan mengisi atribut type, source, label, description, dan juga amount. Nah, kemudian di sini ada juga penggunaan fungsi getter dan setter, di mana nanti fungsi untuk mengakses dan mengubah nilai atribut secara aman dan terkontrol nantinya. Misalnya yang ini, yang get type ini. Get type sama set type ini. Nah, dia nanti kamu bisa membaca atau mengubah nilai dari si type ini lewat metode bukan langsung dari luar kelasnya. Kemudian di sini ada begitu juga nanti sampai ke si bawah ini, ke bawah ini sampai set amount. Nah, kemudian di sini ada overdrive. Nah, ini nanti tujuannya di sini nanti untuk menampilkan informasi cash flow dalam bentuk string yang rapi. Nah, di sini nanti ada type get value. Nah, di sini nanti dan source get value artinya e-type dan e-source itu punya metode get value yang akan mengembalikan nama teks dari enamnya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya itu yaitu cash flow repository-nya itu .java. Nanti di sini mulai dari ini package ini menandakan bahwa file ini bagian dari modul atau file si repositories, yaitu lapisan yang menangani nanti repositories itu artinya penyimpanan datanya atau data storage layer-nya. Dan di sini ada import entities cash flow, import type resource, dan type. Kemudian di sini ada import Java util release. Nah, kemudian di sini kita akan mendeklarasikan kelasnya. Ini adalah deklarasi kelasnya. Di sini kita akan nanti mendeklarasikan kelas melalui interface nanti si iCashflow repositorinya ini. Artinya semua metode nanti definisikan di interface itu, yang ada di interface ini harus ada di uh, di bagian file ini, di bagian cashflow repository ini. Nah, kemudian di sini ada menyimpan data, nih menyimpan data. Dia nanti ini adalah tempat penyimpanan utamanya atau sebagai database sementaranya nanti. Dia nanti semua transaksi cashflow akan disimpan ke dalam data release ini. Nah, karena dia menggunakan release, dia akan nanti tersimpan di memori dan hilang pada saat program ini berhenti. Nah, kemudian di sini ada untuk mengambil semua data repoget uh, cash flow, dan nanti dia akan mengembalikan seluruh data transaksi atau dia akan mengembalikan return data. Nanti biasanya dipakai saat kita menampilkan seluruh cash flow ke layar. Kemudian di sini ada overdrive-nya. Overdrive ini menandakan implementasi dari metode interface iCashflow repository. Nah, kemudian di sini ada tambah data, repo add cash flow, dia akan menambahkan data transaksi baru ke release. Nanti dia cash flow baru akan dibuat oleh service dan dikirimkan ke repository ini. Nah, kemudian di sini ada repo remove cash flow, nanti dia akan menghapus transaksi berdasarkan ID-nya. Di sini dia nanti ada remove if. Nah, penggunaan remove if ini dia sebagai
yang nanti otomatis menghapus elemen jika kondisinya benar. Nah, di sini kalau dia mengembalikan nilai true, dia akan mengembalikan nilai true jika ada data yang dihapus. Kalau kalau tidak ada data yang dihapus, berarti dia akan mengembalikan nilai false. Nah, kemudian di sini ada update cache flow. Nah, di update cache flow ini dia nanti untuk mengupdate si data cache flow-nya, nanti dia ada loop di sini, loop di semua elemennya, dan jika dia menemukan transaksi dengan ID yang sama, dengan dia akan memperbarui semua fieldnya lewat setternya. Nah, set type, set source, dan sampai set amount ini. Nah, dia akan mengembalikan true yang menandakan artinya dia berhasil diperbarui. Dan dia akan mereturn false kalau gagal akibat dari ID tidak ditemukan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, ke bagian iCashflow repository ini. Nah, di bagian iCashflow repository ini, dia nanti ini merupakan interface, di mana interface-nya artinya dia sebagai kontrak logika di penyimpanan datanya nanti atau di bagian repositoriesnya. Nah, di sini ada package dan importnya. Nah, kemudian di sini ada definisi interface-nya. Definisi interface-nya ini nanti ini artinya adalah bahwa interface ini public bukan kelas. Di mana interface ini berfungsi sebagai kerangka atau blueprint yang nanti dia akan mendefinisikan apa yang bisa dilakukan tapi tidak menjelaskan bagaimana caranya itu dilakukan nantinya. Dia hanya mendefinisikan apa yang bisa dilakukan dia. Dengan kata lain, bisa kita katakan interface ini hanya mendeklarasikan metodenya. Implementasinya itu nanti akan dibuat di dalam si cashflow ini, cashflow repository.java. Nah, kemudian di sini ada metode yang akan dideklarasikan, yaitu mulai dari repo get all cashflow, dia akan mengembalikan semua data transaksi yang tersimpan. Kemudian return type-nya adalah release cashflow. Kemudian di sini biasanya dipakai oleh lapisan service atau queue nantinya untuk menampilkan seluruh transaksi yang ada nantinya. Di sini kemudian ada repo add cashflow. Ini untuk menambahkan transaksi baru ke repository. Kemudian ada repo remove cash flow, di mana nanti menghapus data berdasarkan ID-nya dan mengembalikan true jika penghapusan berhasil, false jika ID tidak ditemukan nantinya. Nah, kemudian sini juga ada repo update cash flow, di mana nanti dia untuk metode update untuk memperbarui data yang sudah ada kian. Nah, dia tidak menerima data objek cash flow secara langsung, melainkan field feed-nya langsung, yaitu ID, type, source, label, description, dan amount-nya. Nah, dia akan mengembalikan true jika berhasil memperbarui dan mengembalikan false nantinya jika tidak ditemukan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya itu dia menjelaskan tentang cash flow service. Nah, di bagian cash flow service ini, dia ini nanti di sini ada mana? Nah, ini package service. Nah, di sini nanti package service ini adalah bagian dari lapisan service yang berisi logiknya. Nah, di sini nanti ada import repository, iCashflow repository. Ini karena dia butuh interface repository untuk menghubungkan service ke datanya nantinya. Nah, kemudian di sini ada cashflow, yaitu dia berhubungan dengan entitas utamanya tadi, data transaksi atau cashflow-nya, e-type, e-source, dan juga import Java UT release yang digunakan untuk menampung daftar data transaksinya nantinya. Nah, kemudian deklarasi ini adalah deklarasi kelasnya sampai sini. Nah, di mana cashflow service ini nanti dia mengimplementasikan uh, si interface iCashflow service nanti. Nah, artinya semua metode dari interface itu nanti didefinisikan di sini, di code ini, di file ini. Nah, kemudian ada private ini, dia artinya bahwa field ini adalah dependensi repository, di mana service tidak mengetahui bahwa data disimpan, tapi tahu bahwa repository menyediakan metode seperti repo add dan juga repo remove. Nah, di sini kita masuk ke bagian konstruktornya. Di bagian konstruktor ini dia akan menerapkan juga nanti dependency injection, artinya objek repository disalurkan atau disalurkan dari luar, bukan dari dari luar. Nah, dengan ini nanti kita bisa mengganti implementasi repository tanpa mengubah isi service-nya. Kemudian nanti di sini ada overdrive the service show cash flow, dia akan menampilkan semua datanya, yaitu repo get all cash flow ini. Nah, jika kosong dia akan menampilkan pesan tidak ada cash flow. Nah, kemudian jika ada dia akan mencetak setiap cash flow dengan sistem out print line C ini dari cash flow yang dipanggil otomatis akan dipanggil nantinya. Kemudian di sini ada menambah data service add. Nah, service add cash flow di mana nanti ini type dan e-type itu akan dikonversi ke dalam bentuk enum dari string karena nanti dia
Kenapa dari string ke enum? Karena ini kan dia meminta input dari si usernya. Yang input yang dikasih user itu masih dalam bentuk string dan nanti harus dikonversi terlebih dahulu ke enum menggunakan fungsi pom string ini. Nah, di sini nanti dia kalau dia tidak valid atau dia null, dia akan tampilkan pesan error di mana tipe atau sumber tidak valid dan kalau dia valid, dia akan membuat objek cashflow baru lalu akan menambahkan repository melalui cash flow-nya. Nah, ini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian service remove cash flow atau menghapus data. Di sini dia akan memanggil repository untuk menghapus cash flow berdasarkan ID-nya. Nah, kalau dia false artinya data dengan ID itu tidak ditemukan. Maka tampilan pesannya itu gagal atau dia akan gagal menghapus cash flow berdasarkan ID-nya di sini. Nah, kemudian di sini ada service update cash flow. Nah, di sini nanti dia ada parameter type dan e-type juga yang dikonversi dari string ke dalam bentuk enum. Nah, kemudian jika hasilnya di sini null, dia akan langsung beri pesan error dan return false. Kalau dia valid, dia akan langsung dia langsung panggil repositorinya itu yaitu repo update cash flow ini. Nah, di sini jika dia oke bernilai false, maka tampilan pesannya itu akan gagal memperbarui cash flow dengan ID dan dia akan uh, mereturn oke atau true kalau dia valid dan dia akan kalau dia berhasil. Nah, kemudian di sini kita ada get all juga. Nah, ini nanti fungsinya untuk mendapatkan semua datanya itu. Dia akan memberikan akses ke seluruh daftar transaksi yang biasanya nanti dipakai di tampilan UI atau di bagian view-nya. Nah, kemudian kita masuk ke iCashflow Service-nya. Di bagian iCashflow Service ini, dia nanti akan pertama dari package service, import entities cash flow, dan juga si ini Java Util Array List. Nah, kemudian di sini kita akan mendeklarasikan interface-nya di mana di sini public interface iCashflow Service di mana ini adalah interface bukan kelas, di mana interface ini mendefinisikan kontrak atau aturan yang harus diikuti kelas yang mengimplementasikannya. Di mana dalam hal ini yang mengimplementasikan itu si cashflow service-nya ini, Java. Nah, dia akan menampilkan semua cashflow dan dia tidak akan mengembalikan nilai karena dia void. Dan kemudian di sini juga ada service add cash flow, service remove cash flow, service update cash flow, dan release cash flow get all. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya itu e-source. Nah, di bagian e-source ini, dia adalah enum, enumeration, yang mendefinisikan setiap daftar tetap dari sumber uangnya atau si source-nya ini dalam sistem cash flow-nya nih. Jadi ini seperti kategori si source-nya dan hanya nilai-nilai tertentu yang diizinkan. Dalam hal ini si cash, investment, loan, savings, dan other di sini ya. Yang menjadi daftar nilai si enumnya. Nah, kemudian di sini ada variabel dan konstruktornya. Ini. Nah, di sini nanti dia untuk menyimpan representasi string dari setiap sumber uang. Misalnya itu dari si cash. Untuk si cash-nya nanti. Untuk si cash ini. Nah, kemudian ada isort string value ini. Nah, isort string value ini dia konstruktor yang dipanggil otomatis untuk setiap nilai enum pada saat aplikasi dijalankan. Kemudian di sini ada fungsi getter untuk mengembalikan nilai stringnya. Nanti kalau kita mengembalikan nilai jadi kita nanti akan menampilkan di outputnya itu nanti misalnya si cache-nya. Nah, itu yang kita tampilkan nanti. Kemudian di sini ada public static ini. Nah, ini public static ini dia nanti ada e-source values. E-source values ini. Nah, di sini nanti dia akan mengembalikan semua nilai enum yaitu si cash, investment, loans dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada hash name. Nah, hash name ini nanti dia adalah nama enum, misalnya nanti si cache-nya. Kemudian si value ini cache yang ini ya. Kemudian kalau si hash value itu artinya dia yang cache yang ini. Nah, kemudian jika ditemukan kecocokan, fungsi akan mengembalikan enum tersebut. Jika tidak, nanti dia akan return nol atau hasilnya nol. Nah, kemudian kita masuk ke e-type-nya. Di bagian e-type-nya ini, dia juga merupakan enumeration atau enum yang digunakan untuk membedakan arah arus kas atau cash flow-nya, yaitu dalam daftar nilai enumnya itu ada inflow dan juga outflow di sini. Nah, inflow yang artinya uang masuk, outflow artinya yang uang
pengeluaran atau uang keluar. Nah, kemudian kita masuk ke bagian input util ini. Nah, di bagian input util ini dia ini untuk membaca input dari pengguna di konsolnya nantinya atau di terminal. Nah, di sini nanti input util adalah utility class yang menyediakan metode sederhana dengan program yang bisa mudah nanti akan meminta input dari pengguna tanpa perlu menulis scanner berulang kali di banyak tempat. Nah, kemudian kita akan mendeklarasikannya. Scanner adalah kelas Java yang digunakan untuk membaca input dari berbagai sumber nantinya di sini. Nah, kemudian ada di sini sistem in. Sistem ini artinya berarti sumber inputnya adalah dari si keyboard atau si user yang mengetik di terminal. Nah, karena scanner dideklarasikan sebagai static, objek ini hanya bisa dipakai di kelas ini. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian metodenya, metode input string ini. Nah, di bagian ini nanti ada public static, artinya metode ini hanya bisa dipanggil di objek di file input util Java ini. Nah, kemudian dia akan menerima, kemudian di sini ada string input, string info, di mana dia menerima parameter teks atau info untuk untuk ditampilkan sebagai petunjuk kepada user dan akan mengembalikan hasil input sebagai string nantinya. Nah, kemudian di sini ada system out, print line info ini, nanti dia menampilkan pesan ke layar. Contohnya misalnya kita buat nanti masukkan nama _2, nah begitu. Nah, kemudian di sini string data, dia akan membaca satu baris penuh yang diketik oleh pengguna. Kemudian di sini ada return data, dia akan mengembalikan hasil input ke pemanggil metode. Nah, kemudian kita masuk ke bagian cash flow view-nya. Nah, di bagian cash flow view-nya ini, dia berfungsi sebagai bagian tampilan atau UI layer-nya dalam program cash flow management kita ini, cash flow kita ini. Dan nanti berfungsi untuk berinteraksi dengan uh, pengguna lewat konsol atau terminal yang akan menampilkan data, menerima input pilihan menu, di mana nanti di sini kelas ini adalah view, dengan nanti di sini dia menggunakan ada model cash flow, type, resource, repository, service, dan view-nya sendiri. Ini pokoknya tampilan UI dari semua program manajemen cash flow ini. Nah, di sini dia nanti ada ini cash flow view. Nah, ada cash flow view ini kan. Nah, di cash flow view ini di bagian ini kan ada dijelaskan tentang cash flow service. Nah, nanti ini adalah koneksi ke lapisan service, di mana view nanti bisa memanggil fungsi logika seperti service add dan remove. Nah, kemudian dikirim nanti melalui dependensi injection lewat konstruktor agar mudah diuji dan dipisahkan dari implementasi langsungnya. Nah, kemudian di sini ada view show cash flow, di mana artinya dia akan berjalan terus-menerus karena di sini ada while true sampai pengguna nanti mengetik yang namanya X untuk keluar. Nah, di sini ini adalah header-nya, itu menampilkan judulnya sesuai yang diminta. Kemudian di sini long inflow dan outflow total. Di sini nanti dia akan menyiapkan dua daftar inflow dan outflow untuk memisahkan data yang masuk dan yang keluar. Dua variabel inflow dan outflow total ini nanti tujuannya untuk menghitung total nominal dari masing-masing kategori. Nah, kemudian dia akan memisahkan data yang dia akan memisahkan data yang masuk dan data yang keluar. Nah, dia akan mengambil semua data dan memisahkannya itu berdasarkan inflow dan outflow. Datanya yang diambil itu dari get all nantinya. Nah, kemudian di sini dia akan menampilkan inflow dan juga nanti akan menampilkan outflow-nya. Ini inflow, ini yang menampilkan outflow-nya. Nah, kemudian di sini ada menu pilihan, yaitu 1, 2, 3, dan X. 1 itu artinya tambah, 2 itu ubah, 3 itu hapus, dan X itu artinya dia keluar. Nah, ini fungsinya nanti sebagai menampilkan menu dan membaca pilihan pengguna menggunakan input util nantinya. Ini input util input. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian ini untuk aksi dia menambah cash flow 1. Nah, dia akan meminta input dan kalau dia 1 dia akan menambahkan datanya, kemudian kalau dia X, prosesnya akan dibatalkan. Dan kemudian data dari yang di sini akan dikirim ke cash flow service untuk disimpan nantinya. Kemudian di sini ada ubah data. Ini mengubah data.
dia akan meminta ID yang akan diubah, kemudian melakukan validasi apakah ID valid. Kalau dia tidak valid, maka dibatalkan. Kalau dia valid, dia akan meminta input baru dari type, dari mulai type, source, label, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia akan mengirim nanti ke service ini, ke service update. Nantinya akan dikirim ke service update. Kemudian kita masuk ke nah dia dikirim ini, dikirim ke bagian service update kan. Nah, cash flow. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang berikutnya itu yang kalau dia ketiga. Ketiga itu artinya kalau dia itu hapus data. Nanti dia di sini kan akan meminta ID yang akan dia yang ingin dihapus. Dia akan mencek validasi angka. Kalau dia valid, dia akan memanggil fungsi service remove cash flow. Namun kalau dia tidak valid, dia akan masuk ke pilihan X, di mana dia artinya akan keluar dan akan menampilkan pesan pilihan tidak valid. Nah, app.java ini, kemudian app.java ini adalah bagian entry point-nya atau titik awal kita masuk ke dalam program Java Cashflow ini. Di mana tempat itu ini adalah tempat di mana program kita dijalankan nantinya. Di mana nanti setiap program Java itu nanti dia punya main, dan disinilah nanti kita akan mengatur bagaimana komponen-komponen mulai dari repository yang berisi cashflow repository dan cashflow repository, kemudian service yang berisi cashflow service dan cashflow service, dan juga cashflow view-nya dari sini. Nah, di sini coba langsung saja kita jalankan programnya. Nah, misalnya kita buat satu. Nah, kita pilih tab-nya itu envelope. Nah, kemudian kita masuk ini, kita tulis cash. Labelnya itu cash money, misalnya. Description-nya misalnya uang saya. Amount-nya itu kita buat aja 100.000 misalnya. Nah, dia berarti langsung tercetak di sini. Nah, kalau misalnya kita buat dua, kita ubah yang karena cuma satu ya kita pilih satu tadi. Kita ubah dia misalnya jadi outflow. Nah, selainnya itu samakan aja. Kemudian ini terus money, uang saya. Nah, dia langsung berubah kan. Nah, kalau kita misalnya hapus, nah kita yang pilih yang hapus itu yang satu. Nah, dia langsung nggak ada datanya lagi kan. Nah, kemudian kalau kita tekan X, dia langsung keluar. Nah, berarti program ini sudah berjalan dengan lancar. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan pada presentasi kali ini, presentasi video perbaikan UTS Cashflow. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.